Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Beberapa hari belakangan ini kondisi masyarakat kembali gaduh. Bagaimana tidak ada rencana pengenaan pajak terhadap bahan pokok yang tadi sudah Anda sampaikan atau Anda dengar dalam tayangan kami sebelumnya. Bahan pokok itu bukan hanya beras, tetapi ada beberapa yang terkandung di dalamnya. Meskipun pemerintah sudah menyampaikan hanya yang premium. Walaupun entah itu kata premium ada dalam RUU-nya ataukah di penjelasan sudah disampaikan, tetapi paling tidak sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut berkaitan mengenai kata premium tersebut. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai sembako dipajaki mengapa ditolak. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio yang akan saya sapa dan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Mas Muhammad Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa TV One, selamat malam para pembicara dan Mano. Selanjutnya saya akan perkenalkan ekonom Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Antoni? Sehat. Kayaknya yang nggak sehat pedagang nih. Nanti kita coba cek. Ini ada Mas Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Mas Abdullah, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Brigita. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Kurang sehat gara-gara ini nih. Atau sudah adem panas kalau kata orang Jawa bilang. Adem panas. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Pak Nel Maldrin Nur, yang akan terhubung melalui video conference. Tadi Anda sudah melihat tayangan Bu Menkyu ketika menyampaikan sudah clear itu premium. Emang clear Mas premium waktu rapat? Yang saya tanyakan waktu rapat itu adalah yang draft yang beredar itu kan tidak disebutkan premium atau tidak. Yang disebutkan kan kalau objek kan tunggal. Beras ya beras saja, daging saja. Malah yang paling parah itu gabah sudah kena. Iya. Gabah, buah-buahan, sayur-sayuran, garam, jagung, sagu, padahal yang perlu telur. diingat objek itu yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi apa yang dipungut langsung dari alam itu kan dianggap masih produk yang tidak mempunyai nilai tambah. Kok ini gabah saja yang belum mempunyai nilai tambah, yang merupakan hasil alam langsung itu dikenakan. Gabah, terus kemudian diproses, ini bisa ada pertambahan nilainya. Yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu sebenarnya ingin meredam situasi polemik yang ada. Pada hakikatnya kalau beras ya beras. Siapa sih pertanyaan saya, siapa yang makan beras mati di Indonesia ini? Berapa persen? Paling 0,0 sekian. Berapa persen orang yang di rumahnya mengelola daging wagyu? 0,0 sekian persen. Daging wagyu ada di restoran. Yang dikonsumsi oleh rakyat itu kalau nggak bisa beli daging ya tetelan kok. Itulah ini yang harus diingatkan. Kemudian kalau kemudian datang ke pasar-pasar mengatakan, oh Bapak kena nggak? Yang sekarang nggak kena, tapi rencananya kan kena. Lah sekarang kalau objeknya, barangnya sudah kena, terus mau dipisahkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Memang nanti beras itu bisa memilih akan dijual di mana. Dari sisi produk aja, itu nanti barang akan makin bertambah. Terus kemudian mereka kalau ke pasar tradisional, karena pajak masuk, mekanisme PPN itu kan menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Kita jual pajak keluaran, kita beli pajak masukan. Kalau kemudian dia tidak dikenakan, maka dia tidak boleh mengkreditkan. Karena ingat, kalau dia dikecualikan proses perdagangannya, maka dia tidak boleh mengkreditkan pajak masukannya. Jadi betul. Apa? Jadi beban biaya. Lah kemudian dikatakan akan multi stage pengaturannya. Saya sampaikan, loh pemerintah ini kan bicaranya dalam kerangka reformasi perpajakan. Mau bikin reformasi kok malah bikin rumit wajib pajaknya. Itu loh. Dengan satu tarif saja 10%, ditambah dengan komponen PPNBM-nya, orang sudah pusing kok. Terus mau direformasi apanya kalau nambah pusing? Iya. Itulah inilah yang harus kita wacanakan. Ingat, kita
Kalau memang wacana pemerintah mau menutup defisit, mau melakukan reformasi, ada celah dan ruang di luar pemikiran menambah objek baru, menaikkan tarif, itu masih ada ruangnya kok. Ruangnya apa? Itu selalu saya sampaikan. Ada ruang. Kita ini kan PPN kita menggunakan full credit system. Bisa menggunakan yang boleh dikreditkan terbatas. Kemudian ada ide lain, apakah kemudian PPN ini sudah ideal di dalam sistem bisnis di Indonesia? Ada JST yang tarifnya lebih rendah dan penerapannya lebih sederhana. Lah kita nggak pernah menilai yang seperti ini. Yang sederhana menurut rakyat Indonesia dan pemerintah kalau datang kepada DPR, kita paham pemerintah butuh menutup defisit, butuh melakukan upaya-upaya secara jangka panjang menjaga kesinambungan fiskal, tetapi datang sama kita cuma isi hitung-hitungan. Nggak pernah bicara tentang hasil riset seperti apa, karakteristik para pembayar pajak seperti apa, buoyancy kita itu akan elastisitasnya akan dibuat seperti apa. Nggak pernah, bicaranya itu cuma angka, target penerimaan, angka target penerimaan. Sudah bicara angka, target penerimaan, penerimaannya nggak pernah tercapai. Dikritisi apa ditolak? Lah, itulah maka saya sampaikan, kami sebagai pendukung pemerintah, ini kan harus mengingatkan sejak awal. Jangan sampai komplikasinya nanti akhirnya kita itu mendukung pemerintah, tapi akhirnya Menteri Keuangannya ditolak idenya. Kan jangan, nggak bagus lah ini. Menurut saya sejak awal kita ingatkan, kalau lebih baik direvisi. Karena apa? Ini kan bukan tataran teori, bukan tataran ngajar di kampus mengenai konsep-konsep pajak. Tapi ini kan tataran mengambil kebijakan pajak untuk rakyat. Baik, pajak untuk rakyat. Ini udah ada yang mulai pusing. Tadi yang ada udah mulai adem panas ya Mas. Udah ada gejolak di pasar. Mbak Brigita, sejak pertama isu ini muncul, kami langsung merespons karena kami juga dapat respon dari seluruh pedagang pasar di Indonesia. Bahkan semua provinsi juga merespon bahwa posisi kami tetap jelas menolak ya. Karena ini bahan dasar, bahan pangan. Dan gejolak ini juga langsung mendapat respon pasar. Kami sebutnya psikologi pasar. Jadi sejak pertama ini muncul di permukaan, harga beberapa pangan itu naik. Daging sapi, ayam, itu mulai naik. Karena ada psikologi pasar. Bagaimanapun juga kalau pemerintah mau mengeluarkan kebijakan, kita tahu kondisinya bahwa sekarang pemerintah perlu tambahan belanja negara, pajak tidak memenuhi target dan seterusnya. Tetapi jangan bahan pangan. Bahan pangan itu hal yang sensitif untuk dibuka. Dan itu terbuka di awal. Sehingga dari awal kami merespon. Dan respon kami mendapat dukungan luas dari publik. Dan ya sekarang sangat rame. Pas begitu rame, Bu Menteri turun ke pasar. Melihat secara langsung memang kondisi kita lagi sulit. Pertama, kondisi pangan, tata niaga pangan kita belum baik. Itu fakta pertama. Kedua, di masa pandemi ini kita sudah susah payah Mbak. Omset kita itu menurun 50 hingga 60% pedagang pasar. Sampai detik ini. Bahkan lebih parah bahkan. Yang ketiga, daya beli masyarakat belum pulih, belum baik. Kalau terus-terusan ini dikemukakan isu ini dan tidak dihentikan oleh pemerintah, maka menurut saya ini akan meluas. Kemarin atau tadi Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa ini tidak sembako. Faktanya di RUU itu jelas, kalau kita lihat Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yang tidak kena pajak itu adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dan itu dihapus. Itu kan masalah. Dan kalau dihapus berarti kena pajak. Kalau menurut PMK nomor 99 tahun 2020 itu ada beberapa bahan pangan, ada 14 bahan pokok. Kalau dulu kan cuma ada 9 ya. Tambah lagi sekarang 14. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi dan ikan. Dan beberapa komoditas ini Mbak Brigita, beberapa komoditas ini penyumbang inflasi di beberapa bulan-bulan penting. Pemerintah belum mampu kok melakukan
stabilitas pangan di beberapa bulan penting seperti Ramadan, Iya. Natal, Tahun Baru. Itu dulu kita perbaiki. Isu ini seharusnya tidak layak dimunculkan sekarang. Akan memperkeruh suasana dan menyulitkan kita. Itu pasti. Nah sekarang muncul premium. Itu nanti kita akan lanjutkan. Isunya memang sangat sensitif karena bukan cuma 9, 14 bahkan tadi disampaikan sudah dicabut. Nah bagaimana kemudian sebenarnya penjelasan realnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ini karena di sini sudah bergabung Pak Nel Maldrin Nur, ini supaya diklarifikasi agar tidak terjadi dusta di antara kita. Pak Nel, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak Nel? Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak Nel butuh klarifikasi supaya teman-temannya Mas Abdullah ini tidak kemudian deg-degan di pasar karena harga juga sudah naik Pak. Silahkan Pak Nel. Ya, jadi ini kami ingin menyampaikan ya bahwa memang ini kan masih dalam sebuah proses ya terkait dengan adanya rancangan undang-undang yang kemudian sempat beredar informasi, kemudian juga mendapatkan berbagai macam tanggapan. Jadi memang tujuan daripada pengaturan kembali terkait dengan rancangan undang-undang ini beberapa, salah satunya adalah rancangan undang-undang PPN ini. Nah ini ada di dalam sebuah situasi di mana pemerintah saat ini memang sangat serius dan fokus bagaimana menangani situasi dan kondisi yang ada di pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya seperti Pak Abdullah dan Bapak Ibu serta masyarakat semua, ini perlu mengetahui bahwa tentunya pemerintah selalu hadir untuk melindungi masyarakat dan juga untuk memulihkan ekonomi. Dan sudah 2 tahun belakangan ini yang utama di mana APBN masih berperan sentral ya di dalam membantu kelompok tidak mampu ya dan kelompok-kelompok yang terdampak baik itu UMKM maupun juga dunia usaha lainnya. Agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi begitu. Jadi ini adalah salah satu bagian, Mbak. Ya. Gitu. Pak, untuk bahan pokok itu kan kata premium tidak ada dalam RUU-nya, Pak. Sehingga dimungkinkan karena PMK-nya tadi disampaikan oleh Pak Abdullah ada 14 sebenarnya bahan pokok dan tidak dijelaskan secara mendetail kata premium itu sendiri. Ini apakah akan dilakukan perubahan revisi seperti yang diusulkan oleh DPR atas kritisi yang sudah disampaikan, Pak? Ya, jadi memang betul tadi saya sempat mendengarkan beberapa yang disampaikan Pak Misbakun juga tadi dari Pak Abdullah ya. Dalam arti begini, karena ini kan masih rancangan undang-undang ya Mbak ya. Dan kebetulan informasinya beredar lebih dulu sebelum pemerintah melakukan pembahasan dengan anggota dewan gitu. Nah, jadi kemudian menimbulkan persepsi memang kalau kita membaca informasi tersebut, di mana di salah satu informasi tersebut menyatakan bahwa menghapus yang tadinya atau saya sampaikan yang tadinya non BKP ya ataupun non BKP itu menjadi BKP dan JKP tadi seperti yang disampaikan Pak Misbakun ya. Nah, namun demikian ya tentunya ini akan dilakukan pembahasan dan saya pikir pengaturan-pengaturan lebih lanjut ya masih dapat dilakukan ya selain dari pembahasan tadi juga bisa membuat sebuah perubahan tapi juga pengaturan-pengaturannya mekanismenya masih ada lebih lanjut di mana adanya bisa diatur di dalam peraturan pemerintah di dalam PMK-nya begitu. Berapa banyak sih Pak potensi yang kemudian dari hasil hitung-hitungan teman-teman di Direktorat Jenderal Perpajakan sehingga bahan pokok ini diusulkan untuk kena pajak Pak? Ya, karena ini sifatnya kebijakan ya. Mungkin saya perlu clearkan dulu juga dalam hal menghitung potensi atau melakukan exercise baik itu terhadap penerimaan pajak ya
maupun juga secara makronya seperti apa begitu ya. Ini tentunya kami di Kementerian Keuangan melakukan koordinasi juga dengan unit eselon 1 lainnya yang menangani analisa dan penghitungan potensi ini. Dan lebih dari itu, saya pikir kami belum bisa mengeksersis secara tepat ketika dilakukan pembahasan dan belum diputuskan item-itemnya yang lebih detail lagi seperti apa. Oke, sebelum saya ke Pak Antoni, Mas Misbakun, berarti ini yang tadi Mas Misbakun sampaikan belum ada hitung-hitungan jelasnya. Begini, Halo? apa yang disampaikan oleh Pak Nir itu kan penjelasan. Setelah beredar pemberitaan, pertanyaan dari banyak media tentang beredarnya konsep draft RUU KUP dengan mekanisme omnibus law. Di sana dibahas mengenai objek PPN, kemudian PPH, kenaikan tarif dan sebagainya. Lah, ini kan penjelasannya. Yang disampaikan oleh Pak Nil benar, karena semuanya masih butuh pembahasan. Nah, ketika belum dibahas, tapi kemudian kan yang menjadi pertanyaan orang, menjadi pertanyaan publik, menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa tiba-tiba ada gabah dimasukkan menjadi objek, kemudian beras dimasukkan menjadi objek, garam menjadi objek, sayur-sayuran, umbi-umbian, itu. Lah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Yang dulunya itu kan menjadi non objek, ya kan? Istilah PPN-nya kalau istilah teknis disebutkan oleh Pak Nil tadi itu kan barang kena pajak dan barang bukan kena pajak, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena apa? Secara konsepsi pajak itu kalau kita netralitas, maka tidak ada kehadiran negara. Kalau netral itu tidak ada kehadiran negara. Sejak lahir PPN itu tahun 1984, lahirnya pun itu sudah dengan beberapa exemption. Ditanggung pemerintah, ditangguhkan, dibebaskan, ya kan? Itu sudah ada. Lah kalau kemudian kita mau, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Nil, untuk menjaga kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pada saat pandemi, memberikan perlindungan dan sebagainya, maka apakah kemudian penambahan objek baru, kemudian memberikan kenaikan tarif, apakah itu salah satu ruang yang ada? Lah kan ruang untuk menutup defisit, menambah penerimaan itu kan banyak. Bukan cuma di situ. Itu saja diskusinya. Pak Antoni, sedemikian kritis kondisi APBN kita sampai-sampai gabah pun tadi kalau dipertanyakan oleh Mas Misbakun kok bisa masuk? Iya, ini saya rasa adalah proses yang tidak transparan dari awal. Dalam arti tidak transparan, tiba-tiba ada RUU ke dan diprioritaskan DPR, lalu kemudian tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hal yang sangat sensitif yaitu pajak. Apalagi pajak PPN, pajak pertambahan nilai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, semua orang perlu konsumsi. Dan kedua adalah tentu saja kita mengerti bahwa PPN negara ini sekarang defisitnya luar biasa besar, terutama karena pandemi, tapi tahun depan juga masih akan defisit besar. Kita tidak tahu bahwa rasio itu akan naik atau tidak, tapi pasti kita tidak bisa harapkan rasio pajak penerimaan naik akan signifikan. Jadi defisit ini besar. Defisit ini mau ditutup apakah dengan tutup utang terus, ya, dengan kalau tutup utang ya berarti kita punya dampaknya ke neraca transaksi berjalan dan sebagainya. Tapi kalau kita menutup dengan pajak, maka kita juga harus evaluasi dan menurut saya adalah kewajiban dari pemerintah itu menjelaskan sedalam-dalamnya, serinci-rincinya mengenai dampak dari pengenaan pajak ini. Terutama adalah berapa potensi pajak yang mau diambil. Karena itu sangat penting. Misalkan targetnya adalah 1% dari PDB. Nah, jadi harus dilihat dari 1% dari PDB kenaikan pajak mempengaruhi ekonomi bagaimana. Saya melihat karena begini, pajak dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif. Begitu ada pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, maka kita naikkan pajak untuk ngerem.
Kalau resesi, kita menurunkan pajak supaya memberikan stimulus. Nah ini adalah korelasi. Sekarang pajak mau dinaikkan, berarti sangat berpotensi sekali bahwa ini ekonomi turun. Ada beberapa studi, kalau kita lihat studi di luar, ada di Amerika Serikat misalnya, kenaikan pajak eksogenis, jadi artinya bukan yang sebagai counter cyclical, ya, bahwa ini untuk menambal defisit, itu setiap penurunan 1% dari, setiap kenaikan 1% pajak dari PDB akan menurunkan ekonomi 2% sampai 3%, menurunkan PDB. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kalau ini turun lagi, berarti apa dampaknya kepada kemiskinan? Apa dampaknya kepada kesenjangan sosial? Kalau sampai sembako ini dipajaki. Jadi naik kalau sampai begitu. Dan juga tidak hanya begitu juga, ini kan yang masyarakat protes adalah hal-hal yang di luar pun, di negara maju pun itu tidak dipajaki, kesehatan dan pendidikan. Kalau sembako malah memang dipajaki. Jadi di luar negeri itu ada yang tarif rendah dan tarif tinggi. Tapi kesehatan dan pendidikan itu tidak, malah kan diberikan subsidi, gratis dan sebagainya. Nah ini bagian dari transfer payment dari PPH. Kalau kita mau bicara adil, maka pajak penghasilan yang diberikan progresif di dalam undang-undang ada bahwa kenaik ke apa yang lebih dari 5 miliar akan dikenakan tambahan 5%. Ya. Nah, semakin progresif dilakukan transfer payment itu akan membuat kesenjangan sosial semakin mengecil. Nah, kalau ini malah terbalik. Jadi PPN yang tersedot ya dari masyarakat kalau sembako ya, itu adalah masyarakat rendah, malah itu akan membiayai pemerintah dan defisit selama ini adalah salah satu penyebabnya adalah insentif pajak, insentif kepada korporasi, insentif kepada investasi dan sebagainya yang dimana diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi tidak terjadi sehingga terjadi pemborosan di dalam APBN dengan insentif tadi. Jadi masyarakat kecil yang akan terus dipajaki untuk memberikan insentif kepada korporasi. Anda bisa bayangkan seberapa besar kemudian dampaknya, dan kita akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Business Forum. Ya, Mas Abdullah, pasti bagi anggotanya bagian dari yang tadi dimention oleh Pak Antoni sebelumnya, bahwa akan memajaki orang yang miskin, yang memang berkekurangan, yang memang mengkonsumsi bahan-bahan pokok ini, begitu ya. Berarti makin tambah sulit. Bisa gulung tikar kita. Ini serius. Dalam masa pandemi ini kesulitan kita berlipat-lipat. Kita sudah mengalami penurunan omset hingga 60%. Biasanya pedagang pasar tuh punya pegawai. Sekarang udah kita offin. Jadi kita yang datang sendiri, pulang pergi sendiri, ya kita nggak mampu untuk bayar pegawai sekarang. Tapi kemarin udah ngomong sama Bu Menteri waktu anggotanya dikunjungi. Udah ngomong? Sudah, anggota kita cek apa yang disampaikan ke Bu Menteri. Jangan cuma senyum-senyum aja terus foto-foto. Enggak, disampaikan ke anggota bahwa kondisi setelah RUU ini juga ada kepanikan. Setelah muncul isu RUU ini juga ada kepanikan. Dan kami sempat sebarkan rilis bahwa 2 hari setelah muncul isu sembako dipajaki, itu harga beberapa komoditas naik. Ini yang kami sebut psikologi pasar. Kalau ada gejolak, ada isu, ada persoalan di pasar, itu ada psikologi pasar namanya. Tanggapan Bu Menteri waktu itu? Tanggapan Bu Menteri, ya udah nanti saya akan bilang bahwa nggak kena pajak kayak gitu ya. Bahasanya begitu. Ya argumentasinya bisa kita patahkan dengan tetap adanya tetap dihapusnya yang dulu nggak kena pajak sekarang kena pajak. Beberapa komoditas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Harusnya hal-hal teknis ini saran saya ditaruh di PMK bukan di undang-undang. Nah, diskusi berikutnya kan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ini yang kena premium gitu. Nah, saya sampaikan beras itu mau premium nggak premium itu sebagian datang dari petani. Terkecuali yang impor ya, datang dari petani. Di petani itu kan sebelum dikemas dicek, oh yang utuh masuk premium, yang patah-patah masuk ke pasar. Tapi kan kalau ini nanti jadi disetujui gabahnya pun juga sudah kena pajak. Nah otomatis walaupun pedagangnya nggak kena pajak,
tetap efeknya pasti akan ke kita. Akan ada dua efek. Efek pertama di petani, yang ketekan juga petani. Efek yang kedua pedagang pasar yang ketekan. Karena apa? Ada kenaan PPN gitu. Maka harganya juga akan kena di kita. Tapi sejauh ini sikap yang sudah diambil selain melakukan rilis, apakah juga sudah kemudian menyampaikan secara tegas bahwa atau ke tempatnya Mas Misbakun? Iya, tadi saya tanya Mas Misbahun katanya belum terima draftnya. Kan posisinya masih ada di pemerintah, belum diserahkan ke DPR. Ada yang sebagian orang menyatakan sudah ada di DPR. Kita tunggu saja. Tapi penting poinnya bahwa kita minta agar sembako yang dibutuhkan oleh rakyat banyak itu tetap non pajak, non PPN. Itu poin pentingnya. Kalau enggak ya kita uber Mas Misbahun karena pembahasannya di sana nanti. Pembahasannya nanti di sana. Ya, saya pikir itu, Mbak. Itu poin pentingnya. Jadi sudah diberikan masukan, diingatkan apakah nanti kemudian akan direvisi atau justru malah ditolak. Sesaat lagi kita akan lanjutkan dan bagaimana kemudian tanggapan dari Ditjen Pajak. Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum. Saya rasa kurang tepat ya, karena memang situasi kita lagi memang pandemi, jadi ekonomi juga masih agak memburuk, pendapatan kita juga agak berkurang, ditambah lagi dengan beban PPN akan lebih berat lagi untuk kita masyarakat umum. Gitu. Kalau saya sih lebih nggak setuju karena kasihan yang jualan, kasihan yang beli juga, yang jualan kan mau nggak mau naikin juga nanti, apalagi naik pajak naik. Nambah naik terus yang ada orang kan jadi gimana mau belinya gitu. Kalau premium kan mau nggak mau kan kelas atas ya istilahnya kan ya mau nggak mau kan barang-barang yang agak mahalan gitu ya, terserah deh kalau gitu. Cuman kan kalau di pasar gini kan hitungannya kan menengah ke bawah. Mungkin kalau di mall terserah deh gitu. Saya setuju kalau pemerintah mengenakan tarif PPN sembako. Tapi yang saya dengar kan tidak merata ya. Sembako pun yang sembako yang lebih untuk kelas up ya, kelas premium ya, itu sih nggak apa-apa, itu malah keadilan. Nah di samping itu untuk yang sembako untuk masyarakat, untuk pasar kecil ya itu jangan naik. Kurang setuju, ya habis ini aja udah pada mahal, jualan sepi, terus gimana lagi? Kalau naik, kalau dipajak tambah naik lagi ntar. Panel ada dampak yang besar kalau ini nanti jadi dikenakan bukan hanya kepada petani yang menghasilkan bahan-bahan pokok itu juga, tetapi para pedagang pun akan terdampak. Nah, apakah ini juga sudah masuk dalam pertimbangan ketika pembuatan penyusunan draft RUU itu, Pak? Pak Nel? Ya, gimana bisa diulangi? Ya, Pak Nel, ketika kemudian ini tadi disampaikan ada dampak yang dimungkinkan amat besar, Pak, apabila itu jadi diberlakukan. Nah, apakah itu sudah masuk dalam pertimbangan ketika proses penyusunan RUU itu sendiri, Pak? Oh iya, ya tentunya tadi ya, pertama sekali saya mesti sampaikan bahwa pemerintah nggak mungkin akan menyulitkan masyarakat ya. Karena kita sekarang terus terang sedang sangat fokus bagaimana hadir ya, bersama masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Nah tentunya banyak pertimbangan yang memang kita sudah lakukan di dalam membuat rancangan undang-undang ini. Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan azas keadilan ya pada masyarakat, dan tentunya juga ini akan sangat tergantung daripada ability to pay ataupun membayar, kemampuan membayar dari setiap masyarakat. Kemudian juga tentunya ini azas dari gotong royong kita semua, di mana masyarakat yang memang memiliki katakanlah penghasilan relatif lebih tinggi daripada masyarakat lainnya, tentunya dia dapat memberikan kontribusi yang lebih baik gitu. Dan tentunya juga kita berusaha menghilangkan distorsi-distorsi ekonomi, baik itu juga termasuk dalam produk-produk impor ya. Nah itu tadi seperti apakah memang atas bahan pokok tersebut yang sifatnya importasi ini bisa kita perbaiki di sana. Kemudian juga kita tentunya akan coba untuk memperbaiki
pemungutan pajak yang mungkin saat ini relatif dirasakan masih kurang efisien begitu ya, sehingga kas ekonomi banyak yang masih inefisien. Dan tentunya juga punya pertimbangan bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara dalam situasi seperti ini tanpa harus membebani masyarakat yang dalam situasi yang tidak mudah ini. Ya, harapannya tidak membebani Pak Antoni, tetapi tadi Pak Antoni sampaikan justru malah bisa membebani loh kalau ini nantinya jadi diajukan. Iya, kalau kita lihat kalau ini PPN ya udah pasti langsung membebani ya, karena PPN itu kan langsung ditarik dari konsumsi. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang tadi ability to pay kepada mereka yang berkontribusi, yang mempunyai penghasilan lebih besar, kontribusi lebih besar, itu sulit untuk direalisasikan dengan PPN. Karena kalau kita mau begitu, berapa banyak tarif PPN itu dalam satu golongan barang. Misalkan beras, berapa banyak? Apakah juga beras impor, beras mati, atau beras pandan wangi, beras khusus, atau beras premium, atau beras apa? Itu mau berapa banyak itu PPN-nya? Apakah berjenjang 2 saja atau bagaimana? Nah ini secara teknis pun kalau kita lihat beras ya beras, HS code dengan internasional pun sebetulnya ada satu gitu. Jadi bagaimana kita secara teknis membedakan itu. Nah kalau kita lihat adalah bahwa keadilan pajak itu yang biasanya dilakukan adalah bukan melalui PPN. Jadi keadilan pajak itu adalah dengan pajak penghasilan progresif, di mana yang penghasilannya lebih tinggi maka dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Kalau PPN apapun konsepnya, seandainya pun itu premium pun jadi ada dikonsumsi orang yang tinggi sekali pendapatannya sama yang menengah. Nah yang menengah ini juga membayar secara efek adalah regresif pajaknya. Jadi secara dampaknya adalah dia membayar lebih banyak dari yang lainnya secara persentase dari penghasilannya. Jadi ini sifat regresif dari PPN ini sulit dihilangkan. Nah ini yang membuat suatu PPN itu tidak adil. Tetapi keadilan di mana bahwa pajak penghasilan sudah dipotong yang penghasilannya besar, dipotong dengan tarif yang besar itu sudah selesai. Jadi artinya sudah ada transfer payment, penghasilan yang besar, bayar tarif pajak yang lebih besar, dan sehingga begitu untuk konsumsi, posisinya jadi sama gitu. Karena sudah ada dibantu si rakyat yang berpenghasilan menengah bawah sudah dibantu dengan misalnya ada sekolah-sekolah yang gratis dan sebagainya, itu kan dibiayai oleh mereka yang membayar pajak lebih besar. Tapi cukup adil ketika kemudian mobil justru malah tidak dikenakan. Nah inilah bahwa kemudian ada beberapa pajak-pajak yang Menteri Keuangan minta bahwa itu jangan dikonfrontasi dengan pajak penjualan barang mewah dengan PPN. Tidak bisa tidak konfrontasi, karena pada saat itu masyarakat langsung melihat bahwa kenapa yang itu diberikan insentif. Mungkin ada alasan-alasannya yang itu alasannya harus diberikan. Kenapa sekarang mobil dihilangkan PPNBM-nya? Ya harus dibilang karena kalau ini mobil penjualannya naik sekian, maka tenaga kerjanya akan naik sekian, maka dampaknya terhadap pajak akan bagaimana yang untuk memberikan subsidi lagi kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Nah itu yang harus sebetulnya disosialisasi. Jadi saran saya adalah pemerintah harus terbuka mengenai pajak ini, karena pajak ini sangat sensitif, mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi seluruh masyarakat. Jadi harus benar-benar transparan, harus benar-benar dikasih tahu bahwa benefitnya apa, manfaatnya untuk mereka apa, dan negara butuh apa. Nah itu yang harus di-convince. Dan juga terhadap pertumbuhan, jangan sampai PPN ini diambil, pertumbuhan akan turun 2%, 3%, lalu kemudian PDB-nya turun, lalu kemudian ada terjadi PHK dan sebagainya, di mana akan menjadi lingkaran vicious circle gitu. Nah ini yang kita harus hindari. Gitu. Ada problem komunikasi dan transparansi di sana. Bagaimana kemudian mengupayakannya agar semakin minimal sehingga gaduh ini tidak terus berlanjut dan kita bisa tenang secara batin dan juga ekonomi kita. Sesaat lagi tetap pada Indonesia Business Forum. Jadi gimana dong, sudah segmen terakhir. Silakan Mas Abdullah. Ya Mbak Brigita, pedagang pasar itu
pondasi ekonomi bangsa ini. Saat 98 semua perusahaan-perusahaan asing kabur ke negaranya, tapi pedagang pasar tetap bertahan dan ekonomi kita terus bangkit dan tumbuh sampai sekarang. Maka kami minta kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk menghentikan isu ini dengan menyampaikan kepada publik bahwa sembako tetap pada posisi yang sama, tidak kena PPN. Kalaupun mau bermain pada wilayah-wilayah premium, silakan atur di PMK. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus sampaikan bahwa dalam situasi pandemi ini pedagang mengalami kesulitan yang sangat besar. Maka ini tolong diperhatikan melalui Pak Nel, tolong sampaikan ke Bu Menteri. Pak Nel yang baik, tolong sampaikan ke Bu Menteri, hentikan kegaduhan ini dan posisi pedagang terus menolak. Jika tetap nanti disampaikan ke DPR di pembahasannya juga, mohon maaf Mas Bibahun, kami juga akan kejar untuk ikut terlibat agar sembako tidak dikenakan PPN. Kalaupun mau bicara teknis nanti kita diskusi, tapi jangan di undang-undang, di RUU, tapi di peraturan kementerian saja. Saya pikir itu sih, Mbak. Karena ini yang diundang pedagang pasar yang dibahas cuman sembako aja, belum termasuk yang tadi dukun, bidan dan tenaga lainnya. Mas Misbakun silakan. Begini, kalau concern pemerintah itu adalah penerimaan pajak dan concernnya itu adalah menutup defisit APBN. Ada ruang lain yang bisa digunakan oleh pemerintah selain menambah objek baru dan kemudian menaikkan tarif PPN. Karena apa? Policy di bidang perpajakan itu kan tidak boleh lari dari konstitusi kita. Iya. Ya kan, tidak boleh lari. Ada ruang-ruang kreativitas para pengambil kebijakan. Misalnya pertama, tadi saya sampaikan sebelumnya soal PPNBM. PPNBM kalau yang mau premium, kenapa kita tidak kemudian melapisi PPN-nya itu dengan PPNBM? Itu aja. Karena apa? Sehingga di PPN ini tetap seperti yang ada, kemudian barang-barang yang dianggap premium itu dimasukkan ke PPNBM. Itu kalau menurut saya lebih fair, diskusinya juga akan lebih tadi mengena, oh barang premium, orang yang lebih kaya dan sebagainya. Karena apa? Kenanya pajak penjualan barang mewah. Lah, kalau itu yang dibicarakan, kita akan bisa memikirkan kembali dukungannya kepada pemerintah. Terus kemudian kita juga harus melihat dampaknya terhadap apa? Terhadap ekonomi. Karena apa? Konsumsi itu adalah penggerak pertumbuhan PDB kita. 57,7% itu PDB growth kita didrive oleh konsumsi rumah tangga. Baik, panel silakan terakhir. Baik, terima kasih kita. Jadi saya ulangi sedikit, tadi memang saat ini fokus pemerintah sedang fokus dalam menangani pandemi ini, dan tentunya kita pemerintah selalu hadir bersama masyarakat ya. Jadi tentunya yang perlu diyakini adalah bahwa yakinilah bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan akan memperhatikan berbagai aspek ya, baik itu aspek kemampuan daripada masyarakat itu sendiri dan juga aspek-aspek keadilan ya. Dan tentunya kita akan coba untuk kita membangkitkan perekonomian kita ini dengan asas gotong royong sehingga kita bersama-sama bisa keluar dari situasi dan kondisi yang saat ini. Dan tentunya kami di pemerintahan, di Kementerian juga, bagaimana Bu Menteri selalu pesankan, kita terbuka. Kita terbuka untuk menerima masukan-masukan ya. Dan tentunya ini prosesnya pun ini masih sangat panjang ya, masih akan ada pembahasan dan sebagainya. Dan tentunya ini akan kita bahas dengan baik. Demikian, Pak. Trust itu dibangun dari tindakan. Nah, kita tunggu saja apa tindakan pemerintah berkaitan mengenai kebijakan penerapan PPN ini. Saya Brigita Manuharap pamit. Terima kasih Pak Antoni, terima kasih Mas Abdullah, terima kasih Mas Misbakun, dan terima kasih Pak Nel. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa.